Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu Suki. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Bu Suki? Alhamdulillah masih sehat, Bu. Meskipun agak-agak bingung ini, Alhamdulillah. Bu. Nggih. Wah, ini kelihatannya kok tadi ngajak janjian apa ini? Gimit ini ada apa ini ya, Bu ya? Ada Iya, masalah apa gimana? iya, Bu, ada sedikit masalah, Bu, sebetulnya. Ini, Masalah apa itu, Bu? ini, Bu, terkait banyaknya anak yang sekarang sering datang terlambat, Bu. Hmm, kenapa itu, Bu? Iya, Membuat Bu Suki pusing ya? ketika saya bertugas piket di depan itu di hall depan itu seringkali ada anak-anak yang datang terlambat dan anaknya juga itu saja, Bu. Hmm, Dan ini kan mengganggu, ketertiban gitu ya. Ketika saya tidak piket pun, masuk kelas misalkan jam pertama, yang datang terlambat ya anaknya ya itu juga, anak yang sama, Bu. oke. Jadi tujuan coaching kita hari ini, Bu Suki ingin mengatasi keterlambatan peserta didik gitu nggih Bu Suki nggih. Iya, betul, Bu. Saya mau Eh, mencoba sharing gimana caranya mencari solusi yang terbaik gitu, Bu, terkait hmm, dengan, banyaknya anak-anak yang datang terlambat ke sekolah. harapan Bu Suki apa nih setelah kegiatan coaching ini nanti? Iya, harapannya saya nanti bisa menemukan solusi yang bisa saya Hmm, lakukan, segera gitu, Bu, terkait permasalahan anak yang datang terlambat itu. oke, nanti kita coba ya Bu ya. Eh, dari cerita yang tadi sedikit identifikasi, Bu Suki mungkin bisa menceritakan lebih detail lagi Mhm. apa yang menjadi kerisauan dari Bu Suki. Iya, sebetulnya ketika kita mengamati anak-anak yang datang terlambat itu, background mereka itu hampir sama, Bu. Salah satunya, mereka anak-anak yang memang tinggalnya di luar kecamatan ya, kebetulan tidak di satu kecamatan, jadi mungkin mereka harus ngelaju gitu ya istilahnya. Ada yang naik motor, ada yang memang naik kendaraan umum seperti bis. Yang naik motor itu kalau di logika kan harusnya sudah bisa, berpikir ya kira-kira butuh berapa menit atau berapa lama untuk sampai ke sekolah. Harusnya mereka nggak telat ya, tapi ternyata telat. Kalau yang, kendaraan umum mungkin mungkin bisa agak sedikit kita maklum gitu ya, karena yang namanya kendaraan umum kan kadang-kadang ada yang, mogok atau ada yang mungkin sudah terlalu sesak sehingga dia harus, nunggu bis yang selanjutnya, itu yang anak-anak yang dari luar kecamatan ya. Kemudian yang, di dalam kecamatan pun bahkan ada yang tinggalnya di belakang sekolahan, Bu, itu juga datangnya telat. Dan Iya, setelah kita coba tanya, itu salah satunya itu satu anak-anak itu ternyata memang background-nya dari keluarga yang broken home. Sehingga mungkin mereka tinggal hanya dengan ayahnya atau tinggal hanya dengan ada bahkan juga yang tinggal dengan neneknya. Dan neneknya ini masih bekerja juga, sehingga kadang ada juga yang tidak broken home, Bu. iya, Ayah ibunya masih ada semua di rumah, tapi mereka mungkin berangkatnya pagi sekali untuk bekerja ya, ke pasar misalkan. Sehingga anak ini sendirian di rumah dan ternyata nggak ada yang bangunkan juga, sehingga datang ke sekolahnya juga telat juga. Ini ada yang depan sekolahan itu juga kayak gitu, Bu, sampai istilahnya kalau dia telat itu saya kudang gitu ya. Rumahnya dekat tinggal gelundung aja kok ya telat gitu, tapi anaknya ya cuma mesam-mesem, nanti ya tetap telat lagi berikutnya. Gimana ini, Bu? iya. Dari apa yang Bu Sugi sampaikan tadi, saya kok bisa membayangkan ya Bu ya. Sejauh ini apa yang sudah Bu Sugi lakukan untuk mengatasi keterlambatan siswa tersebut, Bu? Untuk yang saya pribadi lakukan ketika bertugas di depan gitu ya sebagai guru piket itu ya normatif aja, Bu, sesuai dengan peraturan, ada anak yang terlambat biasanya kita catat, berapa kali terlambat, kemudian nanti kita kasih ya sedikit apa ya, nasihat-nasihat gitu, atau kadang ada penugasan disuruh nyapu atau apa, kemudian nanti kalau 3 kali terlambat, baru panggilan orang tua, istilahnya normatif lah, Bu, sesuai dengan tata tertib yang Iya. ada di sekolah, dan kayaknya kok tidak begitu ngefek gitu loh. Ya berarti Bu Sugi sendiri sudah bisa menilai ya, ternyata apa yang sudah dilakukan Bu Sugi ini kurang berdampak gitu ya Bu ya. Mhm. Coba kalau Bu Sugi bisa membuat skala dari 1 sampai 10,
apa yang dilakukan Bu Suki ini di skala berapa ini, Bu? Mungkin masih skala 5 atau 6 gitu ya. Di Efektivitasnya skala gitu 5 ya atau maksudnya. 6 nggih. Nggih. Efektivitasnya ya, karena ternyata nanti ya anaknya ya itu lagi, diulangi lagi meskipun sudah panggilan Nggih. orang tua. Tadi ada yang rumahnya jauh karena beda kecamatan, kemudian ada yang dari keluarga yang latar belakangnya nggak harmonis ya, Bu, ya? Mhm. Sudah dilakukan berbagai cara. Kalau menurut Bu Sugi sendiri, apa yang sudah dilakukan Bu Sugi kan kurang kurang berdampak nih, Iya. kurang mengena, masih belum berimbas juga. Ada lagi nggak cara lain yang mungkin menurut Bu Sugi, wah ini nih efektif nih buat mengurangi keterlambatan siswa? Iya. Kalau saya kepikirannya gini juga, Bu, karena saya pernah juga ya istilahnya menasihati anak, kemudian ternyata anak itu vokal gitu ya, Bu, malah dibalik saya. Dia mengatakan, "Oh, gurunya juga telat," gitu ya, Iya. ternyata nggak diapa-apakan. Artinya saya juga kepikiran, ini yang bermasalah sebetulnya tidak cuma muridnya ya, gurunya sebetulnya juga bermasalah. Artinya lingkungan sekolah ini belum ada budaya yang positif terkait disiplin waktu misalkan. Sehingga saya kepikiran untuk mengadakan apa ya semacam sosialisasi gitu mengenai budaya positif untuk semua warga sekolah kalau bisa. Tapi mungkin kalau semuanya juga itu butuh effort yang lebih ya karena kan jumlahnya Iya. juga banyak, Bu. Muridnya saja sudah 1.200 lebih ya. Berapa Belum kelas nanti itu, Bu? itu 32 kelas. Oh iya. 32 kelas itu muridnya aja sudah segitu 1.000 lebih ya. Belum nanti gurunya, belum nanti mungkin TU dan tenaga harian lepasnya. Jadi mungkin saya mikirnya cari yang kira-kira bisa saya lakukan aja dalam waktu dekat ini apa gitu, Bu. Iya, dari apa yang disampaikan Bu Suki itu sebenarnya muncul loh Bu ide tadi Bu ya, bahwa Mhm. Bu Suki ingin menerapkan budaya positif di sekolah gitu ya Bu ya. Iya. Sosialisasi tadi Bu Suki menyebutkan itu ya Bu ya. Iya. Itu bisa menurut Bu Suki bisa menyelesaikan. Nah kira-kira seperti apa nanti rencana aksinya Bu Suki terkait hal Iya, tersebut? saya kepikiran karena ini, Bu, karena dalam waktu dekat ini ada kegiatan P5 di bulan Agustus awal. Kebetulan karena saya juga koordinator P5 di sekolah saya kok jadi kepikiran pengen mengadakan sosialisasi gitu ya, mengenai budaya positif ke semua siswa. Dan untuk gurunya mungkin bisa diwakili dulu oleh wali kelas dari 32 kelas tadi, kemudian ketambahan dengan tim P5 sendiri itu ada sekitar 10 orang, jadi kan sudah semua siswa plus sekitar 42 ya, 42 guru itu sudah separuh lebih, Bu, dari jumlah guru yang ada di sekolah saya. Iya, Untuk mengadakan sosialisasi tadi tentang budaya positif yang saya include-kan dalam kegiatan P5 gitu, Bu. Bayangan iya. saya seperti itu sih, Bu. Dari apa yang disampaikan tadi saya simpulkan berarti dalam waktu dekat Bu Suki akan mengadakan sosialisasi terkait budaya positif ya Bu ya. Iya, Nah untuk mewujudkan kegiatan itu nanti Bu Suki akan melibatkan siapa saja, kemudian konsepnya bagaimana. Tadi kan disebutkan ikut dalam P5. Nah itu yang dilibatkan siapa saja, apakah cuma guru-guru saja atau mungkin berkoordinasi dengan Waka atau siapa gitu Bu? nggih. Saya kemarin sudah sempat, apa ya, omong-omong tuh, ngomong informal ya, dengan Waka Kurikulum, kemudian juga dengan Waka Kesiswaan. Dengan Waka Kurikulum kaitannya dengan pelibatan Bapak Ibu guru tim P5, sekaligus juga Bapak Ibu guru wali kelas, biar ikut menyokong kegiatan sosialisasi ini. Kemudian dengan Waka Kesiswaan ini terkait dengan anak-anak meminta waktu ya, agar anak-anak ini bisa dikumpulkan dalam satu kegiatan, mungkin nanti giliran ya, karena jumlahnya ribuan, Iya, secara bergilir gitu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai budaya positif itu, Bu. iya. Bu Suki, kalau kita itu ya Bu ya, kita tarik benang merah ini Bu Suki sudah mendapatkan itu loh Bu, mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Suki sendiri.
Bu Suki sudah bisa mengidentifikasi, kemudian menentukan rencananya, terus melibatkan siapa saja. Nah, sekarang tinggal komitmennya Bu Suki ini. Bu Suki membuat komitmen terkait rencana aksi yang sudah Bu Suki susun tadi, rencanakan tadi, bagaimana komitmennya Bu Suki? Iya, nanti ke depannya mungkin saya akan memfinalisasi ya, terkait dengan kegiatan sosialisasi itu, mungkin saya akan lebih dulu ke Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum lagi, untuk memastikan rencana saya itu nanti bisa terlaksana. Mungkin nanti dalam bentuk saya membuat rundown kegiatan gitu ya, biar lebih real dan lebih fix gitu ya, lebih pasti nanti seperti apa realisasi di lapangannya. Mungkin itu Bu yang bisa saya kerjakan nanti, membuat rundown kegiatannya sama mungkin istilahnya kepanitiaan kecil gitu ya, tim inti yang akan merealisasikan rencana aksi saya tadi dalam bentuk nyata nanti. Iya, jadi Bu Suki sudah berkomitmen untuk membuat rundown kegiatannya nanti seperti apa, dan itu nanti apa Bu? Rundown acaranya itu nanti dengan komunikasikan dengan Waka Kesiswaan sama kurikulum gitu ya Bu ya? Iya, iya Bu. Sudah bagus sih Bu, jadi Bu Suki dari permasalahannya sudah bisa mengidentifikasi, kemudian sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan, terus siapa saja yang harus dilibatkan, terus targetnya Bu Suki sendiri. Bu Suki kan sudah punya rencana itu, targetnya Bu Suki sendiri seperti apa? Biar lebih lebih mengena ini nanti. Iya. Target saya nanti terkait waktu itu minggu kedua mungkin ya, atau kalau nggak minggu kedua ya minggu kedua lah sebelum sebelum tanggal 17 itu ya, minggu kedua Agustus itu sudah terlaksana. Kemudian terkait target sasarannya tadi semua siswa 1.200-an tadi, plus wali kelasnya 32 orang, kemudian nanti dengan tim P5-nya ada sekitar 10 orang itu dulu, biar nanti ada dampaknya gitu Bu. Kalau anak-anak istilahnya disadarkan bahwa budaya positif yang mereka nanti bangun dari hal-hal yang kecil, misalkan dari bangun pagi, dari datang tepat waktu, itu nanti bisa berdampak besar pada masa depan mereka. Fokus utamanya sebenarnya anak-anak, tapi juga nyentil Bapak Ibu guru juga, biar memberikan contoh yang baik terkait budaya positif. Nanti ke depannya lagi bisa kita perdalam lagi, khusus untuk Bapak Ibu guru dan staf karyawan, itu nanti kita adakan semacam diseminasi gitu ya di komunitas praktisi, biar nanti bisa lebih mengena ke Bapak Ibu guru. Mungkin itu Iya. yang bisa saya bayangkan sekarang. Jadi nanti Bu Suki akan mengeksekusi mulai di Agustus ya Bu ya? Iya, Mulai di perkiraannya minggu Agustus, kedua iya. Agustus. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Suki ada 2 poin ini. Yang pertama itu sosialisasi budaya positif untuk anak-anak ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua dikombel ya Bu ya, Iya, dikombel di terkait komunitas praktisi, Bu. komunitas praktisi terkait budaya positif itu sendiri. Nah, oke, Bu Suki sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi kebingungan Bu Suki ya Bu Suki ya. Iya. Mungkin sampai di sini ada lagi yang mau disampaikan Bu Suki? Tidak, Bu. Ini dari percakapan coaching ini kok saya jadi alhamdulillah bisa jadi menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima Iya, kasih untuk Bu Santi ya. iya. Jadi Bu Suki tidak pusing-pusing lagi ya Bu ya. Iya, Eh, Silahkan diterapkan apa yang sudah menjadi komitmen dari Bu Suki dan semangat terus berkarya, terus berdampak dan terus menggerakkan teman-teman. iya. Dan alhamdulillah solusi sudah tercapai. Saya akhiri coaching kita hari ini. Dan besok lagi jika ada permasalahan kita bisa coaching lagi, Bu. Oke. Terima kasih banyak Ya, Bu Santi assalamualaikum atas waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo berarti dimatikan dulu, Bu.